Halo Indonesian, kita bersama lagi, saya dengan Pak Samsul Ramli dan masih dengan menyusun kebutuhan dan anggaran ya Pak Samsul. Masih dalam topik yang sama. Kita tadi sudah berdiskusi panjang lebar tentang masalah supply positioning model, kemudian tentang masalah bagaimana membuat prioritas dan sebagainya. Nah sekarang, ujungnya setelah kita mengetahui skala prioritas kebutuhan kita sudah memetakan ke dalam supply positioning model ya. Kemudian kita kan harus memaketkan nih. Iya. Karena kan tidak mungkin semua pengadaan selama setahun, mau barang, mau kursi, mau lemari, ikan digabung jadi satu kan? Tidak bisa. Bagaimana sih pengadaan pemaketannya itu? Nah, ini penyusunan pemaketan pengadaan, ini ada prinsip-prinsip yang harus kita Prinsipnya pegang. dulu ya. Prinsip dasarnya adalah pertama harus efisien. Efisien, Nah, satu. efisien. Ini kalau di private, efisien ini memang dipegang sekali. Gitu. Oh ya. Kemudian kalau di public, nilai efisien ini kemudian dipadukan dengan yang namanya efektif. Efisien dan efektif. Sehingga efisien di private itu lebih pada bagaimana mengutamakan mendapatkan profit yang besar. Ya, sesuai dengan budaya organisasi lagi. Sesuai dengan materi kita yang lalu. tadi. Kemudian yang kedua, itu harus mempertimbangkan tentang pertimbangan persaingan yang sehat. Mengapa? Kan yang penting beli aja yang termurah kan? Gini, ketika terjadi persaingan yang sehat, maka faktor value, apalagi kalau di private, value-nya adalah profit kan tadi kan, faktor profitnya jauh lebih besar. Oh, jadi diharapkan dengan adanya persaingan yang sehat ini, maka efisien itu dapat terpenuhi. Nah, jadi tidak ada bias dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan sistem. Nah, satu kesatuan sistem ini mengakibatkan satu kesatuan tanggung jawab, dan kemudian kalau satu kesatuan tanggung jawab akan lebih mudah mengendalikannya. Nah, kita bisa bayangkan ada beberapa barang yang terdiri dari beberapa part barang yang terdiri dari yang disediakan oleh beberapa penyedia. Kemudian kita gabungkan menjadi satu. Nah, kita bingung akan nanti barang ini atau produk ini nanti pertanggungjawaban garansinya, misalkan pertanggungjawaban kerusakannya dan segala macam ini dari siapa? Jangan sampai nanti kalau itemnya berbeda-beda, kemudian karena diharapkan ini untuk persaingan atau efisien, beli terpisah, digabungnya malah nggak nyambung. Misal contoh kita pengadaan mobil ambulan. Nah, ketika mobil ambulan ini adalah mobil ambulan emergency, yang kita perlukan sebenarnya karoseri. Betul. Tapi karena kita lihat ada ambulan di dealer, kita beli mobil ambulannya. Gitu. Padahal mobil ambulan tersebut bukan mobil ambulan emergency. Malah atau ambulan untuk umum gitu kan. Atau kadang-kadang beli mobilnya dulu kemudian di karoseri. Wah, itu. Nah, ini jadi garansi dari mobil casing mobilnya kemudian tidak menjadi tanggung jawab dari karena begitu kita beli mobilnya kemudian di karoseri, maka begitu ada kerusakan oleh karoseri ini, maka yang punya mobil atau yang produsen mobil itu tidak akan bertanggung jawab. Nah, ini kesulitan. Jadi satu kesatuan sistem. Kemudian yang keempat adalah kualitas. Kualitas apa? Kualitas kemampuan teknis. Ini salah satu kualitas kemampuan teknis ini maksudnya service level agreement-nya. Kemudian kita ada juga yang disebut dengan purna jualnya. Layanan purna jual. Ada yang disebut dengan purna produksinya. Yang kemudian kita sebut garansi dan waranti. Dua hal yang berbeda. Nah, ini prinsip dasar pemaketan pengadaan. Jadi kembali lagi yang disebut dengan prinsip dasar pemaketan pengadaan harus melihat efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. Pak Sam, kalau berikutnya kalau kita bicara tentang masalah pemaketan kan juga ada kriteria-kriterianya kan? Tidak mungkin pemaketan itu dilakukan sembarangan kan? Nah, kalau kita diskusi tentang masalah kriteria ini biasanya apa aja sih? Kriteria ini ada banyak sekali listnya yang harus kita. Tapi paling utama ada beberapa, setidaknya ada sekitar 6 ya. Bisa 6 ya, betul ada 6. Pertama, pemaketan kriteria ini harus dilihat dari komoditas. Berarti dari jenisnya dong? Dari jenis barang jasanya, jenis komoditasnya. Kemudian yang kedua adalah apakah ini kebutuhan rutin atau tidak. Ini rutinitas kebutuhan ini. Jadi sebenarnya walaupun dia komoditasnya sama, tapi kalau dia sifatnya rutin atau tidak rutin, bisa juga pemaketannya dibedakan bisa dong? Jadi, itu tadi. Makanya ini rutinitas kebutuhan kita. Apakah rutin atau tidak rutin? Contoh yang kertas tadi kan? Walaupun dia kertas, sama-sama kertas, kalau dianggarkan setahun, bukan berarti dipaketkan jadi satu. Ini bukan berarti. Gitu. Jadi, nah ini bagian dari kemudian yang ketiga adalah apakah ini kebutuhan investasi, apakah ini kebutuhan aset berupa modal atau persediaan. Nah, ini lebih kepada pencatatan ini kepada juga pencatatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan kita tentang lokasi kebutuhan atau lokasi pemasok. Berarti kita harus mengetahui tentang kondisi penyedia juga dong. Nah, ini kondisi penyedia misalkan ada kayak kita ada barang impor, ada barang lokal, ada TKDN, ada
produk dalam negeri dan seterusnya. Itu bagian dari bagaimana kita mengetahui pemaketan. Jadi jangan sampai kita menggabungkan antara barang impor dengan barang produksi dalam negeri yang tentu saja perlakuannya berbeda. Dan jangan lupa tepat waktunya boleh jadi akan berbeda. Nah, itu ada. Kemudian yang selanjutnya juga yang isu penting yang ada di negara kita adalah tentang pembinaan usaha mikro dan kecil. Jadi ini menarik nih. Usaha mikro dan kecil ini apakah juga berlaku untuk private? Usaha mikro dan kecil ini sebenarnya kalau di sisi peraturan regulasi untuk private tidak. Tidak kan? Tidak. Hanya publik saja. Di private itu yang paling penting sekali lagi, yang paling penting adalah tentang keuntungan. Jadi dia tidak harus comply dengan regulasi terkait dengan pembinaan usaha kecil. Justru justru kondisi private ini harus dimanfaatkan oleh organisasi publik agar agar organisasi private ini didorong untuk bisa melakukan pembinaan kepada usaha kecil. Bukan mereka wajib untuk membeli di usaha kecil. Karena lagi-lagi dari sisi organisasi tujuan mereka adalah profit. Semestinya belanja kita besar, kemudian belanja yang besar ini kemudian digunakan untuk mendorong perusahaan di private untuk membina usaha kecil. Jadi prinsipnya adalah pembinaan. Betul. Pembinaan usaha kecil. Oke. Nah, yang juga harus dipertimbangkan adalah tentang kandungan lokal. Khusus masalah kandungan lokal saya punya satu kalimat nih. Oke. Apa itu? Cintailah produk Indonesia. Itu bagian. Jadi ini masuk dalam kebijakan pemaketan. Jadi sekali lagi pemaketan pengadaan barang jasa itu adalah soal kebijakan. Bagaimana kita mengarahkan, menyusun strategi dan memprioritaskan kebutuhan dalam satu pemaketan pengadaan. Intinya adalah siapa lagi yang bisa menghargai produk dalam negeri kalau bukan kita sendiri. Itu terkait produk dalam negeri. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan tadi hal-hal yang sifatnya untuk bagaimana pemaketan itu seharusnya nih. Nah, kita juga berbicara dong tentang apa hal-hal yang dilarang dalam pemaketan kan? Dalam menyusun kebijakan pasti ada hal-hal yang didorong, ada hal-hal yang dilarang. Dilarang, betul. Gitu. Yang dilarang ini kemudian diatur kalau diatur dalam peraturan masing-masing. Di private itu diatur dalam peraturan direksinya. Kemudian di publik itu diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Nah, dalam kedua peraturan ini baik publik atau private ini ada beberapa hal yang sama ya. Oh, ada beberapa hal yang sama. Ada juga mungkin yang berbeda juga Misal, ini di private dan di publik itu ada satu arah yang sama. Tidak boleh atau ketergantungan terhadap satu pemasok tertentu. Karena ini beresiko. Iya. Istilahnya jangan sampai kita memasukkan uang kita ke kantong yang sama gitu. Betul. Sekali hilang semua. Risiko itu banyak lagi risiko. Salah satu risikonya adalah ketika kita tergantung dengan satu supplier saja, itu kita akhirnya akan rentan terhadap kewaspadaannya. Kita nggak waspada lagi dengan kualitas. Karena kita sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pemasok. Nah, kemudian kita tidak lagi melakukan yang analisa pasar karena menganggap penyedia supplier yang ada ini sudah terbaik. Padahal belum tentu kan? Dan bisa jadi juga jangan-jangan mereka menganggap kita sebagai exploit. Nah, ini nanti supplier itu justru akan bertindak exploit gitu, mengeksploitasi kita. Ini larangan ini ya. Tapi kalau misalnya penyedia itu atau pemasok itu memang yang terbaik di bidangnya dan kita sudah melakukan analisa pasar tetap dia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi yang penting ada tadi tetap ada analisa perbaikan terhadap pola kontraktualnya untuk menjaga penyedia tidak exploit tadi. Ingat ketika mereka sangat dekat dengan kita, dia akan cenderung exploit. Ini kecenderungan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam pemaketan itu tidak boleh menghalangi usaha kecil untuk ikut serta. Menghalangi usaha kecil tidak boleh ya. Nah, maka dari pemahaman bahwa usaha kecil hanya untuk paket nilai segini itu salah. Iya, betul. Jadi usaha kecil dipersilahkan untuk bisa mengikuti paket apa saja. Ya, tapi begitu dia ikut untuk paket yang tidak sesuai dengan kompetensinya, ya harus tunduk kepada regulasi kompetensi itu dong. Kita tidak bisa menghakimi bahwa usaha kecil itu pasti tidak bisa. Betul. Maka dari itu kita berikan kesempatan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka mampu. Nah, kalau mereka mampu, maka mereka akan naik ke level berikutnya. Jadi intinya ada pada kemampuan, bukan kepada nilai paket. Betul. Gitu. Nah, yang ketiga kemudian banyak sekali gitu ya, ada semacam kebijakan yang membatasi, yang menghalangi prinsip adil
dan tidak diskriminatif. Jadi misalkan menghalangi penyedia konsultan lokal, menyedia konsultan itu kemudian dihalangi kalau hanya untuk yang lokal saja, itu hal-hal yang menghalangi persaingan. Karena boleh jadi pekerjaan kita dapat dikerjakan oleh pengusaha atau penyedia di luar lokal tersebut yang justru jauh lebih bagus. Nah itu tadi. Jadi prinsip adil tidak diskriminatif dalam pemakaian. Kemudian ada juga menghindari persaingan. Dengan cara mecah-mecahin paket gitu, supaya ini lebih mudah nih, atau bahkan jangan-jangan bagi-bagi paket. Iya, dan ini berlaku semua di private dan public. Iya. Di private misalkan itu cenderung kalau misalkan kita dilakukan pemecahan paket, cenderung pembeliannya akan sangat personal sekali. Betul. Sehingga terjadi kedekatan antara petugas pembelian dengan supplier. Iya. Sehingga bisa saja petugas pembelian ini tidak lagi melihat bahwa dia akan mencari kualitas terbaik, value terbaik, profit terbaik, tapi dia justru melihat yang mana yang paling nyaman. Iya, paling nyaman. Jadi sudah bukan hal yang bersifat objektif lagi, tapi sudah subjektivitas di situ. Ini yang harus dilihat. Kemudian yang sering juga dalam pemaketan itu kita harus menghindari begitu banyaknya birokrasi dalam penetapan. Perlu persetujuan ini, persetujuan ini. Nah, itu. Jadi semakin panjang suatu persetujuan akan semakin menghilangkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Itu nanti di private, di public itu sama semua gitu ya. Lebih singkat, lebih bagus gitu ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Jadi pas tuh. Terus selanjutnya.